Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aksi nyata dengan topik merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik di fase A, B, C di usia 6 sampai 12 tahun tahap perkembangan peserta didik jenjang SD oleh Arti SPDSD SD Negeri Seraturjo 1 Borno. Dokumentasi aksi nyata meliputi: 1. Cerita hasil pengamatan terkait gambaran perkembangan peserta didik dan tantangannya. Kedua, rencana pembelajaran atau modul ajar. Yang ketiga, dokumen umpan balik. Cerita hasil pengamatan terkait gambaran perkembangan peserta didik dan tantangannya. 1. Aspek perkembangan fisik. 2. Aspek perkembangan bahasa. 3. Aspek perkembangan kognitif. 4. Aspek perkembangan sosial emosional. Aspek perkembangan fisik. Pada usia sekolah dasar, anak-anak mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan. Perubahan ini terjadi pada 1. Pertumbuhan fisik yang paling terlihat adalah peningkatan tinggi dan berat badan secara bertahap. Hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan nutrisi yang baik. 2. Sistem otot dan tulang anak semakin kuat, memungkinkan mereka melakukan aktivitas fisik yang lebih kompleks dan bervariasi. 3. Keterampilan motorik kasar seperti berlari, melompat dan memanjat semakin terkoordinasi dan kuat. 4. Keterampilan motorik halus seperti menulis, menggambar dan menggunakan gunting semakin presisi. 5. Proporsi tubuh anak mulai berubah dengan kepala yang tidak lagi terlalu besar dibandingkan dengan tubuh. Aspek perkembangan bahasa. Secara aktif, anak menambah kosakatanya melalui membaca, mendengar, dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka mulai memahami kata-kata dengan arti yang lebih abstrak dan sangat kompleks. 2. Anak mulai menguasai aturan tata bahasa yang lebih rumit seperti penggunaan kata kerja bantu, kata sambung, dan kalimat majemuk. Mereka belajar menggunakan bentuk kata yang tepat sesuai dengan konteks kalimat, seperti kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata keterangan. 3. Anak mampu mengikuti alur cerita yang lebih panjang dan memahami ide-ide yang tersirat dalam teks. Mereka dapat mengikuti petunjuk yang diberikan secara lisan maupun tertulis. Aspek perkembangan bahasa. 4. Anak mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka dengan lebih baik dan rinci. Mereka mulai menulis cerita pendek, laporan atau surat dengan struktur yang sederhana. 5. Anak dapat berbicara dengan lancar dan jelas, serta menyesuaikan gaya bahasanya dengan situasi yang berbeda. Mereka berani menyampaikan pendapat dan berinteraksi dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Aspek perkembangan kognitif. 1. Anak-anak pada tahap ini lebih mudah memahami konsep yang berhubungan dengan benda-benda nyata dan pengalaman langsung. Mereka mulai memahami konsep seperti ukuran, berat, volume, dan waktu. 2. Kemampuan berpikir logis anak semakin terasa. Mereka mulai memahami hubungan sebab akibat dan dapat menyusun urutan peristiwa. 3. Kapasitas memori anak meningkat. Mereka dapat mengingat informasi lebih lama dan lebih banyak. 4. Anak-anak menjadi lebih fokus dan mampu mempertahankan perhatian pada satu tugas dalam waktu yang lebih lama.
Aspek perkembangan kognitif. 1. Kosakata anak bertambah, dan mereka mulai memahami dan menggunakan kalimat yang lebih kompleks. 2. Anak-anak mulai mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah. Mereka dapat mencoba berbagai solusi sebelum menemukan jawaban yang tepat. 3. Meskipun masih terbatas, anak-anak mulai menunjukkan kemampuan berpikir abstrak, seperti memahami konsep-konsep yang tidak dapat dilihat secara langsung, seperti keadilan atau cinta. Aspek perkembangan sosial emosional. Anak usia SD sudah dapat belajar berkomunikasi dengan efektif, baik secara verbal maupun nonverbal. Mereka mulai bekerja sama dengan teman sebaya dalam berbagai aktivitas seperti belajar berbagi mainan, makanan, dan pengalaman dengan orang lain. Mereka mulai menghargai perbedaan individu baik dalam hal fisik maupun karakter. Anak usia SD sudah dapat belajar mengenali dan mengidentifikasi emosi mereka sendiri dan orang lain. Mereka mulai mengembangkan strategi untuk mengelola emosi yang kuat, seperti marah atau sedih, dan juga belajar memahami dan berbagi perasaan orang lain. 3. Anak usia SD mulai membangun kepercayaan diri melalui keberhasilan dan dukungan orang tua serta guru. Mereka mulai mengembangkan kemandirian dan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat mengembangkan harga diri yang positif melalui pengalaman yang berhasil. Contoh modul ajar mata pelajaran IPAS kelas 3. Kegiatan awal. Guru memberikan salam, menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Salah satu peserta didik memimpin doa, dilanjutkan penanaman budi pekerti dengan menjelaskan manfaat doa dan menyintai makhluk ciptaan Allah. Guru memberikan apresiasi dengan ice breaking dengan permainan tebak-tebakan hewan. Guru mengadakan tes kemampuan awal dengan pertanyaan tematik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Guru menyampaikan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti. Guru memutar video permainan pengetahuan mengenal hewan dan mengenal suara hewan. Guru memutar video permainan pengetahuan mengenal suara hewan. Guru memberikan pertanyaan mengenai makanan hewan. Guru memberikan pertanyaan esensial yang dapat diajukan ke peserta didik agar memiliki gambaran mengenai hal-hal yang akan dipelajari. Guru menjelaskan perbedaan hewan menurut golongannya, misalkan invertebrata dan vertebrata. Guru menyiapkan berbagai gambar hewan dan peserta didik secara kelompok diberikan tugas untuk menempelkan pada kertas karton manila. Guru memberikan penghargaan berupa pujian bagi kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Guru merefleksi hasil kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pada peserta didik. Guru melaksanakan perbaikan bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran dan memberikan program pengayaan bagi siswa yang sudah menguasai pembelajaran. Guru memberikan tugas rumah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hasil dari mengamati hewan yang ada di sekitar rumahnya. Guru menutup pelajaran dengan memberi salam dan berdoa. Dokumentasi pembelajaran.
Kesimpulan, merancang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan murid SD adalah kunci untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan menyenangkan. Anak-anak di usia sekolah dasar memiliki karakteristik perkembangan yang unik, baik dari segi kognitif, sosial, maupun emosional. Dengan memahami tahapan-tahap perkembangan ini, guru dapat menyusun kegiatan belajar yang relevan, menantang, dan memotivasi siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.